Nah, nggak lama si Yudi ini tidur, tiba-tiba Yudi ini dibangunkan oleh istrinya si Vika. Yang, bangun Yang. Kenapa Yang? Anterin, aku mau ke toilet. Aduh, aku ngantuk, berangkat sendirilah. Jangan Yang, aku takut. Barusan aku itu dengar ada suara ibu-ibu ini yang lagi nangis. Ketika si Yudi ini menunggu Vika yang masih ada di dalam kamar mandi, dia ini mendengar pintu toilet ini ada yang seperti garuk-garuk. Krek, krek. Gak begitu lama setelah Vika ini selesai, Vika ini buka pintu toilet. Vika ini tanya ke Yudi, kenapa Yang kok teriak-teriak? Terus Yudi ini jawab di situ, kamu itu loh, kenapa dalam toilet kok pakai garuk-garuk pintu toilet? Loh, Vika ini kan jadi bingung. Lah garuk-garuk ngapain? Aku nggak garuk-garuk apapun kok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, selalu diberikan kelancaran dalam beraktivitas dan juga kelancaran rezeki. Kembali lagi berjumpa dengan saya Sukma Arga, dan alhamdulillah di video kali ini kembali saya akan menceritakan satu kisah horor. Dan kali ini adalah tentang sepasang suami istri yang menempati sebuah rumah kontrakan dan seringkali mengalami kejadian-kejadian mistis ataupun ganjil. Nah, buat rencang semua yang menonton tayangan kali ini dan belum subscribe, yuk subscribe dulu dan jangan lupa untuk klik notifikasi loncengnya. Tentunya agar channel ini semakin berkembang dan saya semakin bersemangat lagi dalam membagikan cerita-cerita terbaru. Dan semoga amal kebaikan rencang semua dibalas sesuatu yang lebih besar dan berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, tanpa berlama-lama, pasang headphone masing-masing dan tetap waspada sekeliling Anda. Ana kidung rumaksa ing wengi teguh hayu luput ing lara. Untuk cerita di episode kali ini rencang semua, cerita ini yang mengirim adalah sepasang suami istri yang bernama Vika dan Yudi. Mereka berdua ini pengen membagikan pengalaman misterinya, di mana pada waktu itu mereka berdua ini pernah menempati sebuah rumah kontrakan, dan selama mereka menempati rumah itu, mereka ini sempat mengalami serangkaian kejadian mistis. Dan ternyata belakangan hari barulah mereka berdua ini ketahui bahwa pernah ada sebuah tragedi yang menimpa penghuni dari rumah yang ada di sebelah mereka. Nah, awal ceritanya di sekitaran tahun 2013. Waktu itu Vika dan Yudi ini baru saja menikah, dan setelah mereka menikah itu mereka tinggal di rumah orang tuanya dari Vika. Nah, awal-awal mereka ini tinggal di sana, mereka ini aktivitasnya di pagi hari mereka ini berangkat kerja bareng, karena memang kantor dari mereka berdua ini gak sama, tapi lokasinya ini bisa dikatakan agak berdekatan. Nah, yang dilakukan oleh mereka berdua itu setiap pagi mereka berangkat menuju ke pusat kota, ke kantor mereka itu, dan jaraknya sekitaran 15 km. Jadi setelah Yudi ini mengantar Vika ini menuju ke kantornya, kemudian Yudi sendiri ini berangkat menuju ke kantornya. Nah, begitupun juga ketika pulang kerja Yudi ini jemput Vika dan mereka ini langsung pulang menuju ke rumah orang tua dari si Vika. Jadi total jarak yang mereka tempuh pulang pergi itu sekitar ya kira-kira 30 kilometeran lah. Nah, berjalannya waktu di sekitar 6 bulan kemudian, Vika ini merasa bahwa di rumahnya ini semakin gak cukup. Artinya dia ini punya banyak adik. Vika ini punya banyak adik, adiknya itu ada 3, dan di situ juga kebetulan ada tantenya Vika. Tantenya Vika ini tinggal di sana. Beliau ini adalah seorang janda, jadi nggak ada yang ngurusin, dan beliau ini juga nggak punya anak. Ini tinggalnya di rumah orang tuanya dari Vika. Sedangkan rumah dari orang tuanya Vika ini yang nggak seberapa besar, bisa dikatakan rumahnya itu kecil. Jadi selama Vika dan Yudi ini tinggal di sana, mereka berdua ini tidurnya di depan TV. Jadi kalau mereka ini mau tidur, mereka ini harus menggelar kasur lipat terlebih dahulu, dan barulah mereka ini tidur di sana. Dan di pagi harinya mereka ini sudah harus membereskan kasur lipatnya itu, karena aktivitas sudah mulai banyak sekali di rumahnya Vika ketika pagi hari,
Jadi adik-adiknya Vika ini sudah bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah dan lain sebagainya. Nah, ketika mereka ini merasakan bahwa di rumah itu sudah nggak lagi nyaman, tempatnya nggak cukup untuk mereka berdua ini tidur, bahkan mohon maaf, pada saat itu mereka sendiri ini nggak bisa menikmati sebagai seorang pengantin baru. Akhirnya dari situ mereka berdua ini mulai berdiskusi untuk nyari rumah kontrakan. Nah, di daerah sana, di daerah wilayah dari tempat tinggalnya Vika itu, karena lokasinya itu di pinggiran kota, jadi banyak sekali perumahan-perumahan baru ini yang baru dibangun, baru didirikan. Nah, umumnya rumah-rumah di sana itu dikontrakan dengan harga yang relatif murah per tahunnya. Jadi pada saat itulah setelah mereka berdiskusi, mereka ini pulang kerja di hari Sabtu. Karena waktu itu mereka berdua ini adanya cuma hari Sabtu, Vika dan Yudi ini mulai jalan-jalan untuk nyari-nyari rumah kontrakan. Nah, ada sebuah perumahan. Perumahan ini akses jalan masuknya ini terlihat besar, akses jalan masuknya ini luas, tapi memang terlihat agak nggak terawat. Jadi nampak di sana banyak sekali ilalang dan rumput-rumput yang tinggi ini tumbuh. Nah, mereka berdua ini memilih lokasi itu karena banyak informasi dari orang-orang sekitar yang ada di rumah dari orang tuanya Vika, para tetangga dari orang tuanya Vika ini. Para tetangga ini bilang bahwa perumahan itulah yang paling murah sewanya di antara perumahan-perumahan yang lain. Nah, perlu diketahui rencang semua bahwa di area sana itu masih terdapat banyak sekali persawahan. Jadi di antara perumahan-perumahan baru yang baru didirikan, dibangun di wilayah itu masih banyak dikelilingi oleh areal persawahan. Jadi Vika dan Yudi ini mulai masuk ke sana, ke satu perumahan itu. Nah, begitu mereka ini mulai masuk ke perumahan itu, memang nampak di situ banyak sekali plang-plang ataupun semacam MMT yang bertuliskan rumah disewakan, rumah dikontrakan. Tapi waktu itu Yudi dan Vika ini memilih untuk lebih masuk lagi. Artinya mereka ini jalan lagi ke arah blok yang ada di belakang. Mereka ini ke sana. Nah, setelah sekitar 5 menit mereka melihat di situ ada 5 rumah. Di situ 5 rumah ini kesemuanya dikontrakan kecuali ada satu yang dijual. Nah, semua tulisan yang ada di plang MMT itu infonya itu selalu menghubungi nama satu orang. Satu orang ini namanya Pak Ismail. Semua nomornya ini selalu harus menghubungi Pak Ismail itu. Jadi mereka berdua pun mencatat nomor dari Pak Ismail ini, dan pada saat itu juga mereka menghubungi Pak Ismail. Waktu itu langsung mereka menghubungi Pak Ismail. Dan setelah dihubungi, Pak Ismail ini bilang sama si Vika ini, ya sudah Mbak, kalau memang mau masuk, ini kuncinya memang saya bawa, tapi besok aja ya. Kalau saya sekarang udah nggak bisa Mbak, posisi saya masih di luar kota. Oh ya sudah Pak, nggak apa-apa, besok aja. Akhirnya setelah itu si Yudi dan Vika ini pun kembali pulang menuju ke rumah orang tuanya dari Vika. Nah, di keesokan harinya, di hari Minggu, mereka pun janjian dengan Pak Ismail itu di jam 5 sore. Mereka ini menuju ke perumahan itu. Nah, Vika dan Yudi ini sebenarnya sudah datang lebih dulu. Dan ketika mereka berdua ini nunggu dari Pak Ismail ini datang, ini mereka rasa kok lama banget. Sampai pada akhirnya terdengar adzan maghrib. Dan sampai hari itu sudah mulai masuk ke gelap. Nah, Pak Ismail ini ditunggu kok nggak kunjung datang. Dan ketika dihubungi, nomornya dari Pak Ismail ini aktif memang, tapi nggak diangkat oleh Pak Ismail. Sampai waktu itu Yudi ini sempat jengkel. Yudi ini bilang ke istrinya itu si Vika, sudahlah yang, kalau memang nanti habis ini ditelepon nggak diangkat lagi, kita balik aja. Nggak jelas ini orang. Ya wis lah yang, sabar, ditunggu sebentar lagi lah. Nah, di sekitaran jam 6:30 malam, bahkan waktu itu mereka ini sempat keluar perumahan dulu untuk beli minum dan kembali lagi. Sampai akhirnya waktu itu jam 6:30 malam itu, ketika mereka baru selesai beli minum, mereka balik lagi ke rumah itu, ke satu rumah yang akan mereka itu kontrak. Di situ Vika dan Yudi ini melihat ada satu rumah. Dari satu rumah itu keluar anak perempuan, usianya sekitaran 7 tahun. Anak kecil perempuan ini keluar dari rumah itu, terus gak tahu apakah dia ini melihat ke arah Yudi dan Vika. Tapi menurut Vika memang si anak ini sempat melihat. Tapi di situ Yudi ini bilang bahwa anak perempuan ini mohon maaf,
dia ini matanya seperti buta, mengalami cacat di bagian mata, jadi seperti ada semacam luka. Lah Yudi ini melihat betul waktu itu. Tapi Vika sendiri ini nggak bisa memastikan mengenai kondisi dari anak kecil perempuan itu karena cahaya di sana itu memang remang-remang. Nah setelah melihat si anak kecil perempuan ini, terus Vika ini bilang, oh ternyata rumah sebelah kanan mereka ini ada yang nempatin. Nah lokasi si anak perempuan ini keluar itu di rumah di samping kanan dari rumah yang akan dikontrak si Vika dan Yudi. Lokasinya ini bersebelahan persis di situ. Nah di satu sisi Vika ini sempat juga merasa, oh berarti memang ada yang nempatin di situ. Karena awalnya Vika ini sempat dengar kabar bahwa di perumahan itu memang sepi. Lokasi itu memang sepi, jarang ada yang nempatin. Tapi ternyata ada pula yang nempatin di situ. Nah di situ Vika ini jadi batin, ya wis lah alhamdulillah. Berarti nanti aku sama suamiku ini punya tetangga. Nah belakangan Vika sendiri ini baru tahu bahwa ternyata pengembang atau developer dari perumahan itu sudah kabur. Jadi di sini perlu digarisbawahi rencang semua bahwa pada waktu itu sebenarnya Vika dan Yudi ini nggak tahu bahwa perumahan itu ternyata bermasalah. Nah setelah itu ternyata Pak Ismail ini nggak lama kemudian datang. Nah pas Pak Ismail ini kelihatan sepeda motornya, lampu sepeda motornya ini menyorot, si anak perempuan kecil ini masuk lagi ke dalam rumah. Jadi dari situ fokus si Yudi dan Vika ini langsung menuju ke arah Pak Ismail. Dan setelah sampai di situ, Pak Ismail ini langsung bilang sama mereka berdua, maaf ya mas, maaf ya mbak, saya nggak sempat ngabari. Ini motor saya ini udah 2 hari nggak tahu kenapa kok mogok lagi. Pokoknya saya minta maaf lah mbak, ya mas ya. Saya juga nggak sempat ngecek HP karena HP saya juga ada di jok. Tadi itu saya dari bengkel. Oh ya sudah pak, nggak apa-apa, jawab si Yudi. Lah masuklah mereka menuju ke satu rumah itu. Terus Pak Ismail ini sempat bilang di situ, ini rumah-rumah yang ada di sini mas, mbak. Kalau ada yang mau sewa, ada yang mau jual, itu menghubunginya ke saya. Karena kuncinya ini saya yang bawa. Orang-orang yang punya rumah di sini ini mempercayakan ke saya. Oh iya pak. Nah mereka ini langsung masuk kan ke rumah itu. Nah di rumah itu ternyata masih ada perabotnya. Yang pertama Vika ini lihat di ruang tamu ini masih ada kursi dan juga meja. Dan yang kedua Vika juga melihat di setiap kamar, kamarnya ini ada 2. Di setiap kamar itu sudah ada tempat tidurnya. Lalu di belakang di posisi dari dapur itu masih ada beberapa peralatan makan dan ada juga kompor. Jadi memang pemilik rumah ini sengaja meninggalkan barang di sana untuk memudahkan siapapun yang ngontrak rumah itu. Terus Pak Ismail ini bilang lagi, mas, mbak, rencana ini mau ngontrak berapa tahun? Nah di situ Vika ini sebenarnya sudah pengen ngontrak 2 tahun langsung. Tapi waktu itu Yudi ini tiba-tiba bilang, janganlah yang 1 tahun aja dulu. Nah di situ Pak Ismail juga menjelaskan kalau harga sewa 2 tahun ini lebih murah, saya potong nanti. Tapi kalau setahun saya nggak bisa potong. Nah di situ lagi-lagi Vika ini bilang ke suaminya itu, ke Yudi, bahwa dia pengennya ngontrak 2 tahun secara langsung. Tapi lagi-lagi si Yudi ini menjelaskan, sudahlah 1 tahun dulu yang kita coba dulu. Toh di sini banyak perumahan ini yang dikontrakkan. Kalau nanti nggak cocok kita bisa pindah. Nah nanti kalau kita cocok di sini setahun baru nambah lagi. Ya wis lah kalau gitu, jawab si Vika. Akhirnya mereka berdua ini bersepakat. Nah disinilah setelah semua pembayaran ini selesai, baru Pak Ismail ini menjelaskan sama Yudi sama Vika, mas, mbak, di perumahan ini air itu sering mati, sering macet. Jadi saran saya kalau pas airnya lagi lancar, lebih baik ya ditampung dulu. Jaga-jaga kalau pas nanti air mati, repot kalau kalian ini nanti tidak punya air. Nah setelah tahu tentang hal tersebut, Vika ini bilang ke suaminya itu, ya sudahlah yang kalau airnya mati, nanti kita ke rumah ibu aja, kan dekat lokasinya dari sini. Nah singkat cerita, seminggu kemudian, tepatnya di hari Sabtu, setelah mereka ini pulang kerja, mereka ini langsung beres-beres barang di rumah dan langsung pindah ke rumah itu. Memang mereka berdua ini adanya waktu itu di hari Sabtu sore, dan di hari Minggu mereka ini luang waktunya, ini liburnya cuma di hari Minggu. Selain itu mereka ini padat, hari-hari lain ini mereka padat. Kerja mereka berdua ini dari pagi sampai sore,
dan kalau malam itu tinggal capeknya. Jadi singkat cerita, setelah mereka semua pindah ke rumah itu, barang-barang sudah dibawa semuanya, malam itu mereka pertama kalinya menempati rumah itu. Nah, di sepanjang akses jalan masuk dari perumahan itu memang nggak ada penerangan ketika malam hari. Vika dan Yudi sendiri nggak tahu kenapa, karena seperti yang saya jelaskan di awal tadi, belakangan hari barulah mereka ini tahu bahwa pengembang ataupun developer perumahan itu sudah kabur. Jadi perumahan ini nggak terawat. Awalnya waktu itu mereka ini nggak tahu, dikiranya lampu listrik di akses jalan masuk itu memang mati atau rusak. Nah ternyata itu berjalan terus sampai beberapa hari kemudian, lampu ini mati terus, nggak pernah nyala. Nah di hari Jumatnya menuju ke hari Sabtu, setelah mereka ini tinggal di sana, Yudi ini sudah bilang ke Vika sebelumnya, ke istrinya itu, bahwa di hari Jumat dia ini ada acara outing di kantor. Acara outing ini digelar di luar kota sampai di hari Minggu. Yudi ini sudah bilang ke Vika supaya Vika ini disuruh tidur aja di rumah orang tuanya lebih dulu. Tapi Vika ini nggak mau, karena waktu itu Vika ini lagi senang-senangnya menulis, punya hobi ini nulis sesuatu. Dia menulis cerita tentang drama, tentang percintaan. Dia ini memang sudah lama sekali punya hobi nulis sebenarnya. Nah karena waktu itu Vika ini butuh suasana yang tenang, suasana ini yang nyaman untuk nulis, dia bilang ke suaminya itu, dia pengen tetap di rumah itu karena dia butuh kenyamanan dan ruang yang tenang untuk dia ini nulis cerita. Nah di situ akhirnya Yudi pun nggak mempermasalahkan hal itu. Yudi ini bilang, ya sudah kalau memang kamu mau di sini, ya sudah nggak apa-apa. Nah singkat cerita, Jumat malam Vika ini pulang sendirian menuju ke rumahnya itu, ke rumah kontrakannya itu. Nggak ada sesuatu yang aneh memang. Di blok area Vika ini memang kondisinya sepi, dan Vika ini sudah tahu tentang hal itu. Dan beberapa orang hanya ke sana ini di hari Minggu untuk membersihkan rumahnya. Sementara rumah-rumah yang lain ini sepi. Dan menurut Vika, dia ini tahu di rumah di sebelah kanannya itu ada penghuninya. Karena pertama kali dia datang ke sana, dia dan suaminya si Yudi itu sempat melihat ada anak kecil perempuan yang keluar dari satu rumah yang ada di sebelah kanannya itu. Tapi Vika ini juga agak aneh. Selama Vika dan Yudi tinggal di sana, mereka berdua ini nggak pernah lagi melihat anak perempuan ini keluar rumah. Hanya sesekali si Vika ini mendengar seperti ada suara anak kecil ini dengan seorang ibu-ibu dari rumah di sebelah kanannya itu. Nah malam itu ketika Vika ini lagi ngetik sesuatu di laptopnya, Vika ini lagi nulis cerita, tiba-tiba dia ini mendengar ada suara ibu-ibu. Ibu-ibu ini kedengarannya lagi marah-marah ke anaknya. Dan gak lama kemudian Vika ini pindah ke dalam kamar karena dia ini merasa gak tenang, dia ini merasa berisik. Dia pindah ke dalam kamar. Kamar ini dikunci. Nah ternyata pas waktu Vika ini ada di dalam kamar, waktu itu sekitaran jam 11 malam, tiba-tiba dia mendengar suara ibu-ibu yang marah ini, suaranya itu semakin kencang sampai terdengar di balik dinding rumahnya Vika. Nah akhirnya Vika ini merasa gak nyaman. Dia ini langsung menghubungi suaminya waktu itu. Vika ini bilang di situ, "Yang, kamu tahu nggak? Ibu-ibu di sebelah rumah itu yang sebelah kanan itu loh, marah-marah, kayaknya lagi marahin anaknya." Dan kejadian itu, ibu-ibu ini marah-marah ini berlangsung cukup lama, sampai hampir setengah jam. Ibu ini terdengar marahin anaknya. Nah pada waktu itu Vika ini dengar kalau anaknya ini udah nangis, kedengeran nangis dari rumah sebelah. Nah nggak lama setelah itu, Vika ini juga semakin mendengar ada suara bantingan. Suara bantingan itu seperti benda-benda ini dibanting ini dengan sangat keras. Burak-burak sambil ibu ini teriak-teriak, "Kurang ajar kamu ini, burak." Sampai suaranya itu benar-benar ganggu si Vika. Nah Vika ini takut. Takutnya si Vika kalau terjadi sesuatu sama anaknya si ibu ini. Karena berbarengan dengan suara teriakan ibu ini marah-marah, Vika ini juga mendengar ada suara benda ini yang jatuh dibanting ini dengan sangat keras. Burak, kurang ajar kamu. Jadi yang ada di bayangan si Vika ini, jangan-jangan anak ini nanti dipukuli oleh ibunya dengan ya benda atau apapun. Sampai-sampai Vika ini dengar anaknya ini sudah minta ampun sambil nangis. "Ampun mah, ampun, ampun." Tapi ibunya ini terus bentak-bentak dengan suara kencang dan sambil banting sesuatu. Nah karena sudah merasa situasinya nggak kondusif seperti itu, apalagi ini sudah malam hari, Vika ini akhirnya keluar rumah. Dia ini coba ketuk pintu tetangganya itu.
Vika ini ngetuk pintu rumah dari ibu-ibu itu yang ada di sebelah kanannya. Tok 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 tok. Permisi bu, permisi bu. Tok 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 tok. Nah, begitu Vika ngetuk pintu rumah si tetangganya itu, si ibu-ibu ini langsung diem. Suasana ini jadi hening, nggak terdengar apapun sama sekali, senyap. Nah, begitupun juga dengan anaknya yang semula tadi Vika mendengar ibunya ini marah-marah dan anaknya ini nangis. Begitu Vika ini ngetuk pintu rumahnya ini, tiba-tiba semuanya ini langsung hening. Suasana ini tenang, nggak ada suara apapun. Nah, dari situ Vika ini jadi berpikir, untung aja aku ngetuk pintu rumah ini. Paling enggak si ibu-ibu ini jadi sungkan, nggak enak, karena dia jadi tahu kalau di sebelahnya ini ada tetangganya. Nah, dari situ Vika ini masuk lagi ke dalam rumahnya. Jadi setelah Vika ini berusaha menegur tetangganya itu, Vika ini menegur tetangganya itu, Vika ini jadi nggak konsen lagi buat nulis. Dia langsung nutup laptopnya dan Vika ini pun tidur. Nah, nggak tahu di jam berapa, waktu itu Vika ini dengar lagi suara ibunya ini teriak-teriak lagi. Tapi waktu itu Vika ini mendengar suara anaknya ini lagi nangis. Vika ini benar-benar mendengar. Nah, kejadian itu sekitar 15 menitan berlangsung. Dan karena Vika waktu itu sudah tidur dan dia ini malas untuk bangun lagi, jadi Vika ini cuma nutup bantal ini di telinganya sampai di pagi hari ini tiba. Nah, di pagi harinya itu si Vika ini iseng-isengan keluar. Hari itu harinya hari Sabtu. Sebelum si Vika ini berangkat kerja, Vika ini sengaja pura-pura nyiram tanaman di depan rumah sambil dia ini sesekali noleh ke arah rumah tetangganya itu. Nah, perlu diketahui rencang semua bahwa rumah-rumah yang ada di sana ini nggak ada pembatas tembok antar satu rumah dengan rumah yang lain. Pagar juga nggak ada. Jadi kalau Vika keluar dari pintu rumah, dia ini langsung bisa melihat ke arah pintu rumah tetangganya itu. Nah, pas waktu itu Vika ini kan noleh ke arah sebelah kanan dari rumah tetangganya itu. Dia ini agak heran, dia ini agak kaget di situ. Karena di pintu rumah itu ada tulisan atau semacam MMT. MMT ini kecil bertuliskan rumah ini dijual, hubungi Pak Ismail. Nah, Vika ini jadi bingung. Loh, lah rumah ini ternyata dijual, tapi kok masih ditempatin? Terus dia ini jadi mikir di situ. Memang kan banyak rumah seperti ini. Rumahnya ini mau dijual tapi masih ditempatin oleh pemilik rumahnya. Nah, setelah itu dia langsung bergegas mandi dan berangkatlah Vika ini ke kantor. Di sore harinya setelah Vika ini pulang dari kerja, si Vika ini sebelum pulang ke rumahnya itu dia ini mampir ke rumah orang tuanya. Di rumah orang tuanya Vika ini ngobrol-ngobrol, dia ini di sana makan sampai jam 10 malam. Nah, di jam 10 malam itu ibunya ini sempat bilang, "Wes Landuk, kamu tidur di sini aja. Ngapain juga balik ke rumah, kan suamimu keluar kota, kamu sendirian." Terus Vika ini sempat bingung di situ, ini balik ke rumah nggak ya? Karena kondisi dari Vika ini sudah mager di rumah ibunya itu, akhirnya dia pun memutuskan untuk nginep di rumah dari orang tuanya itu bersama dengan ibunya. Di situ dia ini menghubungi suaminya si Yudi, yang aku ini nggak pulang ke rumah, ini aku tidur di rumahnya ibu. Oh ya sudah, nggak apa-apa, jawab si Yudi, tidur di sana aja. Nanti kalau aku pulang dari acara outing ini biar aku langsung ke rumah ibu. Nah, singkat cerita, sampai di hari Minggu sore, akhirnya Yudi ini pulang dan langsung ke rumah orang tuanya dari Vika. Nah, di situ Vika ini dijemput dan balik lagi ke rumah kontrakan dari mereka. Nah, begitu sampai di sana, mereka berdua ini kaget. Jadi awal-awal menempati rumah itu, Vika dan Yudi ini sempat beli pot yang berisi tanaman-tanaman kecil. Pot-pot tanaman itu mereka letakkan berbaris sejajar di sepanjang pintu rumah, karena di rumah-rumah itu nggak ada pagar, nggak ada tembok pembatas itu seperti yang saya bilang tadi. Vika ini menempatkan pot-pot tanaman ini sejajar dengan pintu rumah. Jadi dibuat semacam pembatas dengan rumah yang ada di sebelahnya. Nah, anehnya pas Vika dan Yudi ini datang, pot-pot ini nampak berantakan dan potnya ini banyak yang pecah. Jadi seperti ada yang berantakin. Nah, Yudi ini sempat tanyakan dengan istrinya itu, "Loh, lah ini sejak kapan yang potnya kok pada pecah kayak gini?" "Loh, aku sendiri juga nggak tahu," jawab Vika. "Waktu aku berangkat kerja di hari Sabtu itu masih rapi kok yang. Bahkan aku ini sempat nyiram tanaman." "Oh ya sudahlah, mungkin kucing atau ada orang yang iseng apa gimana," jawab si Yudi. Kemudian pot-pot yang berantakan yang pecah itu mulai dibereskan oleh mereka. Nah, akhirnya di malam itu setelah mereka ini mandi, mereka ini tidur di jam 9 malam. Nah, sebelum mereka berdua ini tidur,
Vika itu dengar lagi ada suara ibu-ibu ini marah-marah lagi, teriak-teriak ini kenceng. Terus Vika ini bilang kan ke suaminya itu, ke si Yudi, yang kamu denger kan dia ini marah-marah lagi, pas kamu keluar kota itu aku dengar suaranya itu kayak gini kenceng banget. Nah akhirnya dari situ si Yudi ini dan Vika mulai diem. Mereka berdua ini mulai seksama mendengarkan. Dan karena Yudi ini penasaran, dia ini sebelumnya belum pernah mendengar secara langsung suara ibu-ibu ini marah, dia cuma dengar cerita dari istrinya itu, dia pun mulai buka pintu dari kamarnya. Nah semakinlah di situ Yudi ini dengar suara ibu-ibu ini marah-marah ini dengan sangat jelas. Yudi ini dengar. Intinya waktu itu terdengar samar-samar beliau ini marah ke anaknya dan bilang ini kata-kata yang kasar. Goblok, kamu ini kurang ajar, goblok, pokoknya sesuatu yang buruk lah. Dia ini bilang seperti itu ke anaknya, ibu-ibu ini. Nah gak lama setelah itu ada suara benda keras ini yang seperti dibanting ini jatuh. Bruak. Nah disitulah Vika ini kaget. Terus dia ini bilang lagi ke si Yudi itu, nah gini yang aku dengar kemarin, kayak gini aku ini sampai deg-degan. Terus Yudi ini bilang di situ ke Vika, ini nggak bisa dibiarin yang ini, kalau kayak gini ini kasihan anaknya, ini harus ditegur. Kalau gini terus anaknya ini bisa mati. Nah Yudi ini kayak bener-bener emosi, dia ini nggak terima karena dia ini kasihan, membayangkan gimana ini kondisi anaknya kalau dimarahin dengan cara seperti itu. Yudi ini akhirnya keluar pintu rumah, dia ini langsung gebrak pintu rumah tetangganya itu. Brak. Bu, permisi bu, buka bu, brak. Nah begitu Yudi ini ngetuk pintu rumah sambil digebrak-gebrak seperti itu, tiba-tiba suara ibu-ibu ini berhenti. Begitu pula dengan suara anak perempuan yang tadi itu nangis. Tiba-tiba kondisinya ini langsung senyap, nggak ada suara apapun lagi. Tapi Yudi ini masih nggak terima, dia ini nggak mau pergi dari rumah ibu itu. Dari sana dia ini masih gedor-gedor pintu rumah dari ibu itu. Brak. Bu, buka bu. Yudi ini punya harapan, ibunya ini buka pintu. Yudi ini mau nasihati ibunya supaya kalau marahin anaknya jangan dengan cara seperti itu, kasihan. Nah setelah digedor-gedor sampai sekitar 2 menitan, nggak ada suara lagi. Yudi ini jadi mikir di situ, oh ya jadi mungkin ibu-ibu ini takut kalau buka pintu nanti tak marahin aku, batin si Yudi. Nah disitulah Vika ini bilang ke Yudi, wes lah yang masuk aja ke rumah, biarinlah, mungkin dengan gitu ibu-ibu ini sudah kapok. Nah mereka pun berdua akhirnya masuk kan ke dalam rumah dan mereka ini mulai tidur. Nah di malam itu ketika Yudi ini tertidur, dia ini terbangun karena tiba-tiba Yudi ini dengar, dan itu suaranya jelas banget, kayak seolah-olah di ruang tamunya Yudi ini ada orang ini yang lagi ngobrol. Awalnya waktu itu Yudi ini kayak percaya nggak percaya. Dia ini mulai buka mata. Yudi ini mendengar dengan seksama. Waktu itu Yudi ini nggak nutup pintu kamarnya, jadi dia bisa mendengar suaranya samar-samar dari ruang tamu. Nah yang didengar oleh Yudi ada suara ibu-ibu yang sedang berbicara dengan anak perempuannya. Jadi ibunya ini kira-kira bilang seperti ini, "Duh, itu jangan dibuang di situ bungkus permennya, dibuangnya di tong sampah." Nah si anak perempuan ini jawab, "Ya mah, ini mau dibuang. Ya sudah, buang sekarang, mumpung yang punya rumah masih tidur, jadi kita nggak ketahuan." Nah Yudi ini deg-degan, tapi karena penasaran, Yudi ini langsung keluar dari kamar pelan-pelan. Dia menuju ke ruang tamu. Ternyata di ruang tamu ini nggak ada siapapun, ruang tamu ini sepi. Nah dari situ Yudi ini coba memahami, dia ini berpikir dari sisi logis, ya mungkin ini tadi cuma dia ini dengar suara yang mungkin suaranya ini dari rumah yang ada di sebelah kanannya. Nah akhirnya dia ini nggak ambil pusing, Yudi ini tidur lagi. Nah nggak lama si Yudi ini tidur, tiba-tiba Yudi ini dibangunkan oleh istrinya si Vika. "Yang, bangun yang, kenapa yang? Anterin, aku mau ke toilet." "Aduh aku ngantuk, berangkat sendirilah." "Jangan yang, aku takut. Barusan aku itu dengar ada suara ibu-ibu ini yang lagi nangis." Nah disitulah Yudi ini langsung duduk. "Kamu ini dengar di mana suaranya?" tanya si Yudi ini dengan si Vika. "Kayaknya dari belakang, di depan pintu toilet. Makanya aku mau ke sana ini nggak jadi, aku ini takut, aku balik lagi nggak berani." "Ya wes, ayo tak antar." Akhirnya Yudi pun ngantar ke toilet. Nah begitu si Vika ini masuk ke dalam kamar mandi, tiba-tiba Yudi ini merasa bulu kuduknya ini merinding, terutama di bagian tengkuknya. Nah Yudi ini noleh. Di belakang Yudi, persis di belakang Yudi ini ada kamar. Jadi kamar ini kan ada 2. Nah kamar satu ini nggak terpakai, nggak ditempatin. Yudi ini merasa kok di belakang ini di kamar itu ada sesuatu. Nah karena dia nggak mau tenggelam dalam ketakutannya, pintu dari kamar itu yang tertutup,
ini dibuka oleh si Yudi. Nah, begitu dibuka dengan lebar, dia melihat di situ suasananya ini begitu gelap. Lampu ini dinyalakan dan ternyata di situ nggak ada apa-apa memang. Tapi Yudi ini merasa merinding. Nah, akhirnya Yudi ini menutup lagi pintu dari kamar itu yang nggak ditempatin. Yudi ini tutup. Krak. Nah, ketika si Yudi ini nunggu Vika yang masih ada di dalam kamar mandi, Yudi ini mendengar di balik pintu toilet itu yang ada Vika ini di dalam toilet itu, dia ini mendengar pintu toilet ini ada yang seperti garuk-garuk. Krek, krek. Yudi ini langsung ngetuk-ngetuk pintu kan di situ, pintu toilet, dia ketuk di situ. Tak 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 tak. Yang, kamu ngapain di dalam toilet kok sambil garuk-garuk? Nah, Vika ini jawab seperti nggak mendengar. Apa? Apa ya? Nggak dengar aku. Kamu ngapain sambil garuk-garuk pintu toilet? Nah, Vika ini jawab lagi. Tapi seolah-olah Vika ini nggak mendengar kalau Yudi ini bicara sesuatu. Apa? Nggak dengar aku, bentar. Belum selesai. Nah, nggak begitu lama setelah Vika ini selesai, Vika ini buka pintu toilet. Vika ini tanya ke Yudi, kenapa yang kok teriak-teriak? Terus Yudi ini jawab di situ, kamu itu loh, kenapa dalam toilet kok pakai garuk-garuk pintu toilet? Loh, Vika ini kan jadi bingung. Lah garuk-garuk ngapain? Aku nggak garuk-garuk apapun kok. Tapi menurut Yudi ini mendengar jelas bahwa ada garukan tangan di pintu dari toilet itu. Krak, krak. Nah, karena nggak mau si Vika ini jadi takut, istrinya itu takut, Yudi pun coba menenangkan. Yowis lah, nggak ada apa-apa, yuk tidur lagi aja. Nah, mereka berdua ini akhirnya tidur lagi, masuk ke dalam kamar. Nah, berjalannya hari, berhari-hari setelah itu, setiap malam mereka ini nggak lagi mendengar suara antara ibu dan anak kecil perempuan ini yang bertengkar. Di situ Yudi dan Vika ini udah agak lega. Dan di hari Sabtu setelah mereka ini tinggal di sana hampir sekitar 2 bulan, di hari Sabtu itu di samping rumah Yudi yang sebelah kiri, tetangganya ini datang. Nah, mereka ini datang ke sana itu kadang-kadang 2 minggu sekali, kadang juga 1 bulan sekali, hanya untuk membersihkan rumahnya. Begitu sang tetangga ini datang, ibu-ibu dan bapak-bapak dan juga 1 orang anaknya yang masih kecil, Yudi ini langsung tanya di situ, Bu, ini kok nggak ditempatin aja rumahnya? Nah, akhirnya ibu-ibu ini cerita, walah mas, ini loh mas, pengembangnya ini, developernya itu nggak tanggung jawab, kabur, makanya banyak orang ini yang pindah dari sini. Saya sendiri ini yang terakhir bertahan di sini mas, sampai kemudian pas air itu sering macet, sering mati, saya dan suami ini airnya nggak kuat, kami ini pindah. Masnya tahu nggak kalau malam-malam di sini akses jalan di depan itu kan juga lampunya mati. Ya itu mas, gara-gara pengembangnya itu sudah kabur, orang-orang di sini ini nggak kuat, orang-orang ini pada pindah meninggalkan rumahnya masing-masing. Nah, dari situlah Yudi dan Vika ini baru tahu bahwa perumahan ini memang sudah ditinggal oleh developernya. Makanya banyak yang nggak keurus dan banyak orang yang tinggal di sana ini sebelumnya ini mulai meninggalkan rumahnya masing-masing, dan ada yang mulai menjual dari rumahnya, ada juga yang mengontrakkan. Nah, di sekitar jam 3 sore, tetangganya ini pamit, mereka kembali pulang ke rumahnya. Nah, dari situ nggak ada percakapan lagi, dan ternyata 1 minggu kemudian tetangganya ini datang lagi pas di hari Minggu, dan kebetulan waktu itu Yudi dan Vika ini lagi ada di rumah. Nah, di hari Minggu itulah mereka ini kan ngobrol panjang lebar dan mereka ini saling bertukar makanan. Waktu itu yang mereka obrolkan ini obrolan tentang sekitar perumahan itu. Sampai kemudian Vika ini mulai membahas tentang tetangga yang ada di samping kanan rumahnya. Nah, awalnya Vika ini tanya, Bu, ibu kenal nggak sama tetangga yang ada di samping rumah kami? Ibu-ibu sama anak perempuannya yang masih kecil. Nah, anehnya pas Vika berbicara hal itu, tetangganya itu langsung saling menatap satu dengan yang lain. Antara suami dan istri itu saling menatap seperti kaget. Nah, istrinya ini bilang, ibu-ibu ini bilang, maksudnya gimana ya mbak? Ini loh bu, tetangga yang sebelah kanan saya, yang ibu-ibu sama anaknya itu yang sering bertengkar. Pasti ibu kenal kan? Loh mbak, jangan cerita kayak gitu mbak, saya ini orangnya penakut. Nah, di situ Vika ini kan jadi bingung. Loh, lah maksudnya gimana bu? Nah, suami dari ibu itu pun menjelaskan, Mas, Mbak, jenengan ini belum tahu toh, rumah itu udah nggak ditempatin lama. Yang nempatin di blok ini ya cuma Mbak Vika sama Mas Yudi ini. Nggak ada lagi rumah-rumah lain yang ditempati. Ya kami ini toh yang kadang-kadang hari Minggu atau Sabtu ini datang untuk bersih-bersih rumah. Selain itu nggak ada yang nempatin rumah-rumah yang ada di sini. Nah, awalnya Vika dan Yudi ini nggak percaya. Loh, lah di sebelah saya itu ada yang nempatin kok pak, kata si Yudi. Ibu-ibu pak sama anak perempuannya.
Nah, akhirnya obrolan itu sempat terhenti sampai di situ karena tetangganya ini seperti ogah-ogahan untuk menceritakan lebih lanjut dan seperti menyimpan suatu rahasia. Jadi obrolan mereka itu dialihkan oleh tetangganya Vika ini, dan gak lama setelah itu Vika ini seperti ingin bertanya lagi. Vika ini kembali membahas tentang ibu-ibu dan anak perempuannya itu. Bu, ini sebenarnya ada apa sih? Nah, barulah suaminya ini berani cerita. Suami dari ibu-ibu itu berani cerita. Jadi bapak ini cerita, gini loh mbak. Jadi dulu perumahan ini perumahan yang padat. Di setiap rumah itu ada yang nempatin. Nah, memang yang menempati di samping rumah Mbak Vika itu adalah seorang ibu-ibu dan anak perempuannya yang masih kecil. Katanya suaminya itu kerjanya di perkapalan. Kerjanya itu di kapal, jadi jarang pulang. Ibu-ibu itu namanya Bu Wiwit. Anaknya sendiri, saya ini nggak tahu namanya ini siapa. Nah, Bu Wiwit dan anaknya ini adalah seorang introvert. Orangnya ini tertutup, nggak pernah sekalipun keluar rumah. Dan menurut si tetangganya Vika itu, mereka ini nggak pernah melihat anaknya Bu Wiwit ini sekolah ataupun keluar rumah. Tapi suatu ketika ada yang pernah melihat bahwa anak dari Bu Wiwit yang perempuan kecil itu, mohon maaf, matanya itu agak cacat. Ya bisa dikatakan buta, seperti ada bekas luka di bagian matanya. Dan Bu Wiwit ini orangnya benar-benar introvert, sama sekali nggak pernah keluar rumah. Jadi untuk urusan belanja dan lain sebagainya itu selalu ada saudara dari Bu Wiwit yang mengantarkan ke sana. Nah, suatu ketika Bu Wiwit ini mendengar suaminya ini selingkuh, bahkan sampai sudah mempunyai anak di luar. Tetangga-tetangga ini taunya dari saudara Bu Wiwit, saudara yang nganterin kebutuhan rumah tangga dari Bu Wiwit itu. Dan saudara dari Bu Wiwit ini sebenarnya sudah jengkel dengan Bu Wiwit karena beliau ini diperlakukan semacam pembantu. Itulah yang membuat saudara Bu Wiwit ini sebenarnya merasa jengkel, dan akhirnya karena saking jengkelnya, saudaranya itu yang membuka rahasia semua ke tetangga-tetangga. Sampai pada akhirnya semua tetangga ini tahu kalau Bu Wiwit ini punya suami yang kerja di kapal, di perkapalan. Dan bahkan sampai tetangganya itu tahu kalau suami Bu Wiwit ini sudah lama selingkuh dan sampai punya anak di luar. Nah, mulai semenjak itu, Bu Wiwit ini sering uring-uringan. Bahkan setiap malam dia ini selalu marah-marah ke anaknya, sampai bentak-bentak, sampai melakukan kekerasan ke anaknya itu. Nah, sempat waktu itu ditegur oleh RT setempat, tapi Bu Wiwit ini nggak mau membukakan pintu sekalipun. Dan bersamaan dengan konflik yang dialami oleh rumah tangga dari Bu Wiwit itu, perumahan itu juga mengalami konflik lain. Developer ataupun pengembang ini kabur. Nah, semenjak developer ini kabur, perumahan ini jadi nggak terurus. Jadi jalan-jalan itu mulai tumbuh rumput liar, lampu di akses jalan masuk ini lampunya mati karena sudah nggak dibayar beberapa bulan, air juga sering mati. Jadi dari situlah satu persatu warga ini mulai meninggalkan perumahan itu. Nah, pada saat di blok ini tinggal beberapa orang, Mbak, termasuk Bu Wiwit masih tinggal di sana. Ada kabar ini yang dulu ini benar-benar mengejutkan. Jadi ada laporan dari saudaranya Bu Wiwit. Tiba-tiba saudaranya ini datang membereskan barang-barangnya dari Bu Wiwit di rumah itu, sambil beliau ini mengabarkan bahwa Bu Wiwit ini mengalami kecelakaan di sebuah daerah. Nah, para tetangga yang ada di sana ini juga heran. Ini kapan keluarnya Bu Wiwit ini? Wong orangnya ini nggak pernah keluar. Nah, menurut saudaranya itu, Bu Wiwit dan anaknya ini keluar pada saat malam hari, di sekitaran jam 2 dini hari. Bu Wiwit dan anaknya ini keluar sengaja untuk menjemput suaminya di luar pulau. Nah, pada saat perjalanan inilah Bu Wiwit ini mengalami kecelakaan. Karena si Bu Wiwit ini nyetir sendirian, mungkin waktu itu beliau ini ngantuk atau apa, beliau ini mengalami kecelakaan. Jadi Bu Wiwit dan anak perempuannya yang masih kecil itu langsung meninggal dunia di tempat kejadian. Dan sampai pada akhirnya semua tetangga yang ada di sana ini tahu dari saudaranya Bu Wiwit itu bahwa Bu Wiwit sudah meninggal dunia. Nah, semenjak Bu Wiwit ini meninggal, barang-barang dari Bu Wiwit yang ada di sana ini mulai diangkuti, dan rumah ini juga mulai dijual. Satu persatu tetangga ini pada akhirnya pun mulai meninggalkan perumahan ini karena developernya ini kabur, pengembangnya ini kabur, terutama di blok ini. Benar-benar kosong, Mbak. Jelas suami dari ibu-ibu itu. Nah, setelah si bapak-bapak ini, suaminya dari ibu ini cerita semuanya, Vika dan Yudi ini sudah merasa mulai mereka ini ketakutan. Selama ini mereka mendengar ada suara ibu-ibu yang marah-marah dan bentak-bentak anaknya,
terus mereka ini siapa? Artinya suara ini bukan suara manusia. Jadi mulai saat itu ketika tetangganya ini pulang kembali ke rumahnya di sore hari, Yudi dan Vika ini akhirnya nggak berani tidur di rumah kontrakannya itu. Mereka berdua memilih tidur di rumah orang tuanya dari Vika. Nah setelah itu Vika dan Yudi ini kembali lagi ke rumah itu hanya untuk membereskan barang-barang mereka. Jadi di rumah kontrakan itu barang-barang ini mulai dibereskan kembali, mereka ini angkuti semua. Dan semenjak itulah Vika dan Yudi ini sudah nggak mau lagi tinggal di sana karena mereka ini mengakui kalau mereka ini merasa ketakutan. Akhirnya semenjak saat itu Yudi dan Vika kembali lagi tinggal di rumah orang tuanya dari Vika, dan hal itu berlangsung hampir sekitaran 1 tahun. Dan setelah 1 tahun lebih itu barulah mereka memberanikan diri untuk mulai menyicil rumah. Nah sampai cerita ini dibagikan rencang semua, Yudi dan Vika ini sudah mempunyai 3 orang anak, dan semoga kisah ini bisa menghibur rencang sekalian, dan lebih-lebih semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan kita bisa ambil pelajaran di dalamnya. Dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.